Oke, selamat pagi, siang, dan malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Di sini kami dari tim PBL 2312 dengan judul Warehouse Capacity Tracking dengan Manpro Ibu Yeni Rokhayati. Dalam PBL ini kami terdapat 6 anggota, di mana yang terdiri dari saya sendiri Citra Atika sebagai ketua, dan yang kedua ada anggota saya Rafael Jonathan Amorutaulu, dan yang ketiga ada Posma Rizky Poltaksiadari, yang keempat ada Nurlita Putri Siagian, yang kelima ada Sarah Sakasita Sinaga, dan yang keenam ada Jevanya Febrian Tobing. Dalam warehouse capacity tracking ini, warehouse capacity tracking merupakan sistem untuk men-tracking kapasitas dari warehouse PTTC Manufacturing Indonesia. Sistem ini sudah ada, namun perlu penambahan di bagian penimbangan barang yang mencakup berat, panjang, lebar, tinggi, dan volumenya. Data barang yang ditimbang secara otomatis akan masuk di dalam database system atau warehouse capacity tracking. Baik, terima kasih rekan Citra. Sekarang, user stories. IFR atau functional requirements. Functional requirement adalah kebutuhan yang berisi proses atau layanan yang nantinya akan disediakan oleh sistem. Berikut adalah hasil analisis mengenai functional requirement pada warehouse capacity. User dapat melakukan login, user dapat melakukan input supplier name dan part number, user dapat melakukan create, update data barang, sistem melakukan pengukuran berat dan dimensi atau panjang, lebar, dan tinggi. User dapat melakukan input dan kuantitas. Berikutnya, non-functional requirement. Non-functional requirement adalah kebutuhan yang menitik berat pada properti pendukung yang dimiliki oleh availability. Sistem dapat diakses apabila terhubung ke jaringan internet. Sistem mampu berjalan selama 24 jam non-stop, kecuali apabila data perawatan sistem atau pembaruan sistem. Sistem dapat dijalankan di mana saja dan di kapan saja. Ergonomi, sistem harus dapat digunakan dengan mudah atau user-friendly. Bahasa, menggunakan bahasa Indonesia atau opsional bahasa Inggris. Safety, sistem dapat memastikan bahwa data yang digunakan harus terlindungi dari akses yang tidak berwenang. Berikutnya, pengujian sistem, use case diagram. User dapat melakukan login, mengisi supplier name dan part number. User dapat mengelola data dan barang. Dan terakhir, user dapat mengisi kuantitas. Berikutnya adalah desain basis data. Berikut adalah use case diagram, user unit, password, nama, ID user untuk mengisi data barang, untuk ID user, berat, tinggi, lebar, panjang, dari part number, supplier, dan ID barang. Untuk sensornya yaitu dari ID, data sensor 2, data sensor 4, data sensor 5, dan waktu. Berikutnya adalah skema relasi. Berikut adalah skema relasinya dari data barang, user, dan sensor. Selanjutnya adalah desain antarmuka. Pada halaman login terdapat username dan password ketika ingin login. Lalu pada wireframe pada halaman tampilan home itu terdapat part number, supplier number, dan kuantitas dari barang. Lalu pada halaman wireframe pada tampilan untuk meletakkan barang, di situ terdapat button untuk cancel, ketika diklik itu akan kembali ke halaman home. Dan yang terakhir ada wireframe dari halaman input pada data barang. Di situ terdapat part number, supplier number, lalu ada panjang, lebar, dan tinggi, serta volume dan berat yang harus diinput. Lalu untuk bagian pencapaian, kami melakukan rakitan ulang untuk beberapa alat
dari seperti 3 sensor ultrasonik dan juga timbangan LOX 50 kg. Dengan tujuan kami melakukan suspek atau analisis untuk mengetahui problem dari alat ini kenapa tidak berfungsi dengan baik. Lalu di slide selanjutnya, kami juga melakukan perubahan untuk tampilan lama dan tampilan baru seperti yang ada di tampilan slide. Dan lebih jelasnya lagi di slide berikutnya, di bagian logbook, seperti dapat dilihat bahwa kami melakukan pembuatan atau merancang sketsa wireframe dan use case diagram. Kami juga melakukan analisis kinerja sistem aplikasi. Kami juga melakukan pembuatan sistem database SQL. Kami melakukan analisis untuk merepair alat. Yang seperti yang tadi dilihat, bukti dokumentasi kami, kami melakukan repair satu persatu untuk 3 sensor ultrasonik dan sensor timbangan. Kami juga melakukan perbaikan tampilan front end dan back end, juga halaman login dan logout. Selanjutnya kendala. Untuk kendala, yang pertama kita untuk hasil pembacaan timbangan masih terdeteksi angka 0. Lalu tampilan home belum selesai dan alat belum selesai sempurna. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Terima kasih.